Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian yang beragama non-muslim, dan salam Pancasila, los KRL. Oke, pagi ini kita kedatangan tamu. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang bekerja di Puskesmas Bandeng Krajan. Ya, Nama beliau adalah Dr. Didi Agung Wibowo, MKK. Oke, beliau adalah lulusan UNER S2 dan alhamdulillah sekarang beliau bersedia untuk menjadi narasumber kita. Oke, untuk Pak Didi saya minta untuk menceritakan pengalaman kerja atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dengan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya diundang di SMP Pancasila guna melakukan edukasi kesehatan mengenai yang lagi ngetren ya sekarang COVID-19. Nama saya Dr. Didi Agung Wibowo, saya dari Puskesmas Bandeng Krajan. Di sana dinas sebagai dokter umum. Sehari-hari saya di Puskesmas Bandeng Krajan itu ya begitu ya. Oke. Gini Pak, langsung lanjut pertanyaan aja ya. Enggak, silakan. Yang pertama Pak, saat ini kan sedang viral virus COVID ini. Sampai viralnya itu di media sosial, di televisi, di YouTube, manapun, di YouTube. Bahkan orang di pasar juga itu ngomongin COVID, terus sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Sebenarnya COVID ini virus semacam apa sih Pak? Berbahayanya seperti apa? COVID ini yang membuat menjadi sensasional ya, dan menjadi sangat viral ya. Itu karena virus ini untuk daya tularnya sampai menyebabkan pandemi. Jadi dia punya daya tular ya. Kemudian juga selain daya tular juga mempunyai kalau mengenai bagi mereka yang daya tahan tubuh ya, kondisi tubuhnya mempunyai penyakit komorbid ya, yang di komorbid misalkan darah tinggi ya, kemudian dia diabetes mellitus ya, kemudian atau gangguan imun yang lain ya. Nah itu selain daya tularnya juga tinggi, juga kalau mengenai pada orang-orang yang bersangkutan ya mempunyai komorbid tadi bisa fatal. Fatalnya itu bisa kondisinya menjadi berat, kalau terinfeksi menjadi berat, dan bahkan bisa sampai meninggal. Ya kan? Pada kasus sekarang sudah banyak kita dengar ya, korban-korban mereka yang wafat ya karena COVID ini. Dan itu yang paling penting untuk saat ini adalah bagaimana kita melakukan pencegahan ya. Pencegahan ini harus kita benar-benar laksanakan ya, mulai dari diri kita sendiri ya, kemudian lingkungan, keluarga, dan tetangga, dan akhirnya nanti semuanya. Sehingga nanti COVID ini penyebarannya bisa dihentikan ya. Jadi risiko-risiko yang akan terjadi bisa diminimalisir gitu ya. Jadi COVID-19 ini memang kita harus sangat perhatian, dan yang paling penting adalah sekarang adalah istiqomah untuk melaksanakan ya protokol-protokolnya itu loh yang agak susah itu gitu loh ya. Nah itu yang bagaimana untuk mensiasati itu, nanti bisa pencegahan itu kan nanti bisa dari cuci tangan ya, yang paling mudah, paling penting ya, yang bisa untuk pencegahan dari virus COVID ini. Kemudian selain cuci tangan juga jarak ya, physical distancing, kemudian nanti masing-masing itu cuci tangan ya, mungkin nanti pakai masker. Nah itu nanti masing-masing harus dijelaskan ya, cuci
tangannya baik yang benar bagaimana, pakai masker yang baik dan benar bagaimana, pemilihan. Dan sekarang makin ngetren ya pembuatan pemakaian masker ya, pemakaian masker yang paling macam-macam lah ya. Intinya adalah masker itu menutup ya hidung sama mulut gitu ya. Tepinya itu kalau bisa tepi rapat, ya rapat. Terus kemudian moncongnya itu sebaiknya ada space, ada jarak ya. Nah sehingga kalau kita napas itu masih bisa nyaman, lebih nyaman ya. Jadi udara di dalam itu oksigen terutama itu mencukupi sehingga waktu kita bernapas lebih plong, lebih enak gitu ya. Terutama bagi mereka-mereka yang kerja aktivitas di luar. Terus tentang face shield ini apakah memang perlu ya Pak ya? Oh sangat, sebenarnya kalau ada yang sangat penting karena dengan face shield makanya saya pakai ini ya. Karena kan ini nggak terlalu mahal kan face shieldnya. Kalau ada ya dipakai ya, karena dengan pakai face shield ini nanti akan mengurangi risiko untuk kecipratan ya, droplet yang keluar ya dari yang terinfeksi virus COVID itu. Jadi nempelnya di sini nanti kita bersihkan itu. Nah itu sebagai kacamata ya boleh gitu ya. Pakai face shield kan, face shield lebih semua tertutupi ya. Itu pentingnya pakai face shield ya. Sekarang keren-keren ya face shield ya. Kalau itu merupakan salah satu nanti kebiasaan baru gitu ya. Yang dulu nggak pakai face shield sekarang pakai face shield ya. Kita harus kalau pakai gini ini keren gitu loh gitu. Jadi itu keren. Jadi kayak sudah menjadi budaya baru yang menjadi memang kontak diri kita sendiri. Iya, sangat penting. Ini fungsinya kalau misalkan dari orang kebatuk tertahan, kalau kita juga batuk juga tertahan, tidak sampai ke orang lain. Iya, niprat ya sampai nanti ke mana-mana kan jalannya 1,5 sampai 2 meter ya. Nah kita ini sudah. Berarti ini sudah benar itu ya? Insya Allah sudah benar karena kan nanti apalagi kita pakai ini ya. Banyak proteknya sudah bilang biasa ya. Terus ini Pak, tentang COVID-19 dan Corona ini Pak, apakah cuma beda istilah atau memang beda virus Pak? Corona dan COVID-19 ini. Kalau Corona itu golongan virusnya ya. Kalau COVID yang 19 ya, 19 itu coronavirus yang menyerang manusia. Bisa menyerang manusia ya. Kalau corona itu selain dari menyerang manusia juga dari hewan kan. Hewan juga itu. Berarti kalau corona itu bisa menyerang hewan dan manusia. Kalau COVID-19 lebih ke manusia. Tapi nanti dalam penelitian untuk selanjutnya kan ini masih proses penelitian terus ya. Iya, masih proses penelitian. Untuk saat ini sementara seperti itu. Jadi seperti itu bisa kita harus bisa membedakan mana yang corona dan mana yang COVID. Jadi bedanya kalau corona itu bisa menyerang manusia dan hewan, sementara yang COVID-19 tadi hanya menyerang manusianya saja. Tentunya yang diserang itu daya tahan tubuhnya ya. Imun, sistem imun atau apa? Ya, salah satunya ya sistem imun. Ya. Jadi COVID ini selain menyerang sistem imun juga menyerang sistem organ juga. Salah satunya kan paru-paru. Iya, karena dia masuk ke SARS-CoV-2 ya. Jadi severe respiratory syndrome. Artinya apa? Dia menyerang lebih umum ke saluran nafas, ya, yang membahayakan kalau itu menyerang ke paru-paru sampai jadi pneumonia. Nah, yang itu yang membutuhkan banyak sesak kan, kemudian banyak butuh bantuan untuk ventilasi udara ya, oksigennya itu yang berat-berat itu. Iya, makanya yang membahayakan itu COVID-19 iya, COVID-19 itu bisa menyebabkan SARS-CoV-2 ya.
tentang penularan Pak. Apakah hanya lewat udara atau lewat air juga bisa Pak? Atau mungkin benda-benda ketika mungkin ada orang yang tertular terus seperti ini kan ya, saya nulis Pak, terus saya berikan kepada orang lain, apakah bisa menjadi media penularan COVID Pak? Ya bisa, ya bisa ya Pak. Dapatnya dari mana ya? Dapatnya karena itu lagi kita kembali pada tangan ya. Tangan ini adalah sumber ya, sumber untuk membawa ya. Itu kemudian waktu kita misalkan yang terinfeksi virus corona itu tadi, kemudian dia batuk atau bersin, kemudian percikannya itu tadi, dropletnya tadi akan mengenai di sekitarnya, radiusnya sekitar 1 sampai 1,5 meter ya. Nah dari situ percikan itu dia berada di mana aja. Nah ya, misalkan percikannya itu di meja, kemudian di tangan ya, dimanapun itu. Nah benda-benda apapun, barang-barang yang ada di sekitarnya itu dengan adanya droplet yang yang keluarkan tadi ya, itu bisa menjadi tempat ya di media sekitarnya tadi ya. Dan itu nanti masing-masing itu juga ada penelitian yang mengatakan bahwasanya di media-media yang misalkan kayak plastik gitu ya, kayak logam, kayak kayu gitu, beda-beda ya. Jadi untuk dia bertahannya berapa lama, ada yang 72 jam gitu ya, ada yang paling singkat di tembaga ya. Di tembaga itu lebih singkat. Hitungannya sepertinya jam. Iya gitu ya, dari penelitian itu. Kenapa Pak seperti itu lah? Itu nggak tahu Pak seperti itu gitu ya. Lebih lanjut lagi. Iya, kalau yang di plastik itu ya kurang lebih sekitar 72 jam. Iya, sekitar 2 sampai 3 hari lah dia bisa bertahan di sana. Iya. Terus tentang itu tadi Pak, COVID. Ya. Apakah ketika seorang pasien dalam pengawasan itu kan misalnya tertular COVID ya Pak, apakah seluruh tubuhnya ini mengandung itu Pak, virus Pak? Ataukah hanya lewat cipratan nafas atau batuk? Penjelasannya. Ya, jadi karena virus ini termasuk penyakit yang menyerang saluran pernapasannya, intinya mukosa ya ini ya, mukosa. Jadi tempat masuknya ini di mukosa. Mukosa itu macam-macam ya, mukosa saluran pernapasan, mukosa. Jadi lapisan yang paling luar di hidung ya, itu yang paling hidung kan kayak logam gitu ya. Nah, yang paling luar itu adalah mukosa. Lapisan mukosa. Nah, mukosa ini jaringan yang ada mukosanya yang bisa kontak dengan luar ya, mata ada mukosa, hidung ada mukosa, mulut ada mukosa, gitu kan? Nah, mulut itu kan di saluran pencernaan. Nah, yang paling banyak itu di saluran napas, terutama di faring ini dan orofaring dan nasofaring. Ya di tenggorokan faring belakang itu ya, hidung belakangnya hidung ya. Nah itu kenapa pemeriksaannya dipakai swab? Karena di sana virusnya kemungkinan banyaknya di sana, makanya sehingga bisa dideteksi lewat sana. Ya. Kemudian di literatur juga mengatakan bahwa selain di sana juga di saluran pencernaan juga ada, tapi persentasenya kecil. Iya, persentasenya kecil, terutama waktu feses keluar ya. Nah itu juga ada virusnya juga. Ya, tapi enggak terlalu besar. Persentasenya tetap di saluran napas, di orofaring dan orofaring yang di faring di belakang tenggorokan. Berarti yang paling vital mukosa tadi hidung, mulut sama mata ya Pak ya? Ya, makanya harus tutup semua ya. Iya, itu mencegah terjadinya penularan lewat mata, hidung dan mulut. Dan
kalau kita sudah pakai seperti ini, itu kan kalau kita mau, kan kita kebiasaan lama ini kan kadang, oh iya, mumpung ingat ya, kebiasaan lama itu kita sering mobil ya. Oh. itu kalau sekarang kebiasaan lama harus dirubah itu ya. Mobil, Pak. Iya mobil, ya itu mobil kalau sudah kayak ada kebiasaan, ya nanti juga membawa ini karena ini masukkan hidung. Masuk ke hidung. Iya. Kalau ngucek mata gimana, Pak? Ya sebaiknya jangan. Oh, jangan. Kalau mau ngucek mata dipastikan dulu tangannya ini sudah bersih. Bersih dengan cara ya tadi cuci tangan, air mengalir, ya, terus kemudian pakai sabun. Langkah-langkahnya ada 8 langkah itu dilaksanakan dengan baik gitu. Nah itu semua kalau sudah dilakukan, baru kita ngucek-ngucek nih, insya Allah nggak masalah. Ini kita sudah bersih gitu tangan kita, gitu ya. Nah ini pemirsa yang paling menarik. Kebiasaan lama mobil itu kalau bisa dihindari, jangan mobil. Ya. Terutama untuk mengucek mata, pastikan tangannya dulu itu dicuci. Ya, cucinya saya baru tahu nih. Ini hobi saya yang lama dulu, Pak. Oh gitu ya. Ya, itu apa yang itu karena iya kalau ada ya itu seperti kita mendorong langsung memasukkan kan itu langsung memukul saja langsung dijejel gitu. Iya, nanti berkembang biak di sana kalau ada virusnya ya nanti bisa tergantung kita juga daya tahan tubuh ya. Kalau kondisinya pas dulu ya bisa sakit. Ya. Oke, selanjutnya Pak, untuk mencegah COVID Pak, ini apa saja? Untuk mencegah COVID ya? Mencegah COVID. Untuk mencegah COVID sebenarnya langkah yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah di rumah. Siapapun itu kita bisa lakukan dan yang pertama adalah yang tetap ya cuci tangan ya. Cuci tangan ini caranya harus benar. Yang kedua adalah airnya yang dipakai sebaiknya air mengalir, jangan air di kolam itu baskom atau apa, harus mengalir. Ya pastikan air yang dipakai juga air yang bersih ya. Kemudian cuci tangan ini langkah-langkahnya tadi harus benar, baik dan benar, dan istiqomah tentunya ya. Soalnya kemana kita mau pergi pulang sering harus cuci tangan pakai sabun ya. Iya. Terus kemudian untuk teman-teman yang muslim ya, sebelum wudu diusahakan cuci tangan pakai sabun dulu. Oh iya, kalau mau wudu cuci tangan pakai sabun baru nanti wudu, karena kalau nggak pakai sabun khawatirnya nanti benar-benar bersih, virusnya belum benar-benar mati ya, terus kemudian langsung kita ke muka khawatirnya masih ada. Oh iya, jadi awal cuci tangan dulu pakai sabun dulu, kalau sudah baru wudu, itu lebih aman insya Allah ya. Terus untuk tentang masker, ya masker ya sekarang. Tadi ya sudah ya untuk cuci tangan ya, mulai cara mencuci tangan harus pakai langkah itu ya. Di itu banyak ya, itu ya langkah itu. Kemudian yang kedua mengenai yang kedua sekarang masker ya. Cuci tangan sudah paham semua. Kemudian pakai masker ini yang pertama adalah maskernya itu sendiri. Ya, yang perlu diperhatikan juga kalau bisa maskernya itu desainnya yang bagus gitu ya, kalau mau desain. Maksudnya apa sih? Ya fungsi dari masker itu sendiri ya yang harus diperhatikan. Misalkan maskernya harus menutup hidung sama mulut sampai dagu kalau bisa. Terus kemudian di sekelilingnya itu rapat. Terus tengahnya ini, moncongnya ini ada space, ada jarak ya. Sehingga waktu napas itu bisa nyaman ya, nyaman, aman gitu ya. Tuh. Dan kalau untuk masker jenisnya masker apa? Masker kain yang dipakai pada umumnya ya. Karena kain bisa dicuci. Ya, bisa dicuci dengan baik. Terus kemudian nanti dikeringkan bisa dipakai lagi. Cucinya pakai deterjennya setelah memakai, sebelum dan setelah mau memakai masker sama melepas masker sebaiknya cuci tangan. Oh. Ya, tapi masker langsung ditaruh di taruh di disinfektan ya, bisa deterjen atau sabun atau apa ya yang langsung dimasukkan. Iya gitu.
Terus tentang jenis masker ini Pak, apakah semua masker itu baik untuk mencegah atau mungkin ada masker khusus? Ya, masker itu yang untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari, pakai masker kayak tadi ya, yang bisa dicuci tangan. Kemudian kapan kita pakai masker yang medis itu dipakai untuk waktu pelayanan kesehatan, ya. Terus kemudian orang awam pakai masker medis, pakai yang seperti ini. Kapan gitu ya? Nah, itu waktu menangani atau lagi sakit ya, lagi flu, batuk gitu. Nah, sebaiknya pakai masker yang medis gini, ya supaya untuk lebih meminimalisir penularan ya, droplet tadi ataupun kena ketularan. Iya, karena kan kondisi waktu lagi sakit kan juga rentan untuk kena sakit yang lain ya. Nah ini pemirsa, jadi cuci tangan itu diwajibkan atau disarankan lah harus pakai air yang mengalir. Tidak boleh kita cuci tangan itu dalam baskom atau mungkin bak besar, itu jangan. Karena apa? Virusnya nanti mengendapnya di situ. Kontaminasinya di situ. Nanti belum lagi ada orang lain yang cuci lagi di situ. Kalau bisa itu cuci tangannya pakai air mengalir dan jangan lupa pakai sabun untuk mematikan virus-virus atau bakteri-bakteri yang ada di tangan. Terus setelah itu tentang masker. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Didik, masker harus ada space pada moncongnya, biar ada perputaran udara. Jadi jangan sampai rapat. Menurut itu kan rasanya kayak orang dibekap ya. Apalagi kalau pas aktivitasnya tinggi, butuh oksigen banyak kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya maskernya dilorot. Tidak pakai masker karena dia merasa sendiri, alamnya itu. Iya, merasa sesak. Dan merasa sesak itu berarti bahwa tubuhnya ini kekurangan oksigen. Iya. Nah, sehingga maskernya dilorot. Sehingga nggak pakai masker. Nah, berbahaya. Iya, untuk menghindari itu makanya sebaiknya desain untuk masker itu diperhatikan. Ada logo atau apa itu bagus, tapi juga jangan sampai menghilangkan fungsi dari masker itu sendiri itu untuk supaya memproteksi ya dari droplet yang percikan-percikan tadi. Tapi kita napas ya tetap enjoy, nyaman. Jadi kita tetap sehat ya. Jadi kalau masker itu pastikan masker di hidung ini ada moncongnya. Jadi ini hidung, jadi biar ada perputaran udaranya ada di situ oksigennya. Oksigen dan karbon dioksida ini karbon dioksida bisa. Sebenarnya bisa aja dan nyontok sama gini ya. Kan ini kalau masker medis gini kan tengah-tengahnya ada space-nya. Ada apa ini? Kalau dibuka gitu lebar ada kerutan lah ya. Nah, kerutan itu fungsinya untuk memoncongkan itu iya, kan lebih nyaman ya, proteksi. Sehingga kalau kita nggak sampai merasa ngoyo dan kalau nggak ngoyo kan otomatis nggak akan diturun-turunkan kan sudah nyaman kayak nggak pakai masker gitu loh ya. Nah, itu perlu karena sekarang kan banyak ya yang ada gambar-gambarnya itu sekalian juga ada yang spesies yang pakai kacamata itu ya. Sekalian itu keren-keren gitu ya. Lebih keren lagi kalau nanti fungsinya juga diperhatikan. Iya. Nah itu tadi pemirsa. Jadi kalau bisa masker selain ada moncongnya juga ada kerutannya. Paling tidak ada rongga-rongga udara yang bisa dilonggarkan tadi. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Didi. Setelah itu tentang hal melepas masker para pemirsa, anak-anak sekalian. Untuk melepas masker diusahakan setelah melepas masker tangan harus steril. Cuci tangan setelah melepas masker. Karena apa? Karena takutnya nanti ada virus-virus yang di sekitar masker itu mengkontaminasi tangan kita. Jangan lupa untuk cuci tangannya pakai air yang mengalir. Begitu ya Pak ya? Iya. Berikutnya Pak tentang ini Pak. Kira-kira siapa saja Pak yang rentan kena COVID? Kadang kan ya namanya takdir kadang ada yang masih muda kena COVID, yang tua kena COVID, bahkan ada yang sehat terus besoknya teridentifikasi kena COVID ini.
Seperti apa Pak? Ya. Siapa saja yang rentan kena COVID? Ya. Sebenarnya kita semuanya ini berisiko untuk terpapar dan terinfeksi dengan virus ini, gitu ya. Jadi semuanya risiko. Nah, selain risiko untuk tertular dan terinfeksi, juga ada juga harus perlu diperhatikan risiko untuk kalau sudah terkena menjadi berat, gitu. Itu yang paling harus diperhatikan dan diketahui. Kalau yang berisiko berat itu nanti akan menyebabkan rumah sakit yang merawat itu akan kewalahan. Iya, karena kalau yang berat itu nanti kan butuh untuk bantuan oksigen, ya, bantuan ventilasi dan sebagainya. Nah, itu kan terbatas. Terus kalau itu nanti kejadiannya itu serempak, banyak kejadian, itu yang nanti membahayakan. Iya, nggak dapat tempat seperti ini, gitu loh ya. Nah, makanya supaya nggak terjadi seperti itu, di kita pencegahan ini harus kita maksimalkan, harus kita gencar terus untuk melaksanakan itu dengan dengan baik, benar dan istiqomah ya, tentunya. Jadi itu yang harus kita ingat. Jadi untuk anak-anak sekalian, tentang masalah siapa saja yang rentan, ini memang semuanya tidak mengenal usia. Jadi semuanya ini beresiko untuk tertular COVID. Jadi paling tidak bagaimana cara kita untuk belajar istiqomah. Apa saja istiqomahnya? Minimal pakai masker, setelah itu cuci tangan, jaga jarak, pakai face shield dan lain sebagainya. Itu yang paling mendasar. Oke, berikutnya Pak, tentang physical distancing atau jaga jarak. Ini saya agak tabu Pak. Karena apa? Seolah-olah kita nggak koncoan, nggak poloan. Seolah-olah kita menenggangkan silaturahmi. Bahkan kemarin Pak, pada saat Idul Fitri, itu saya salaman aja cuma gini aja. Biasanya itu pakai tangan. Terus belum lagi yang tidak boleh mudik, terus jalan-jalan ditutup. Nah, ini bagaimana caranya untuk menghindarkan suudzon? Menghindarkan suudzon. Oh, terus gak boleh aku itu. Bagaimana Pak? Untuk menghindarkan suudzon seperti itu? Iya, untuk menghindarkan itu ya dengan cara edukasi seperti yang kita laksanakan hari ini ya. Bahwasanya kita melaksanakan protokol kesehatan, adaptasi dengan kehidupan yang baru ini, ya, adaptasi kebiasaan baru ini, ya. Kita kalau semuanya nanti sudah paham, insya Allah untuk physical distancing, perasaan yang seperti tadi itu akhirnya harus terus sendiri karena sudah paham semua, sudah mengetahui semua. Kayaknya nanti ke depan sudah nggak masalah lah itu ya, sudah pada paham ya, karena memang seperti itu daya tular dan daya untuk menyebabkan sakit itu juga sangat tinggi. Iya. Terus tentang itu Pak, pengecekan apakah suhu tubuh yang tinggi itu menjadi faktor bahwa ini sudah positif? Gimana Pak? Iya, kalau suhu tubuh itu kan infeksi secara umum, pada umumnya orang dengan dehidrasi aja bisa juga suhunya juga meningkat gitu kan. Iya, jadi kalau dengan suhu saja nggak bisa spesifik ya, nggak bisa spesifik untuk itu, mungkin salah satu screening saja, tapi nggak bisa dipakai untuk patokan ya, karena untuk menegakkan diagnosa yang awal ya klinis ya. Selain suhu juga ada teman-temannya itu, iya seperti batuk, iya kan, karena ya memang menyerang ke SARS-CoV-2 itu tadi, menyerang saluran nafas. Kemudian selain itu karena dia virus ya secara umum itu mirip sama virus-virus influenza pada umumnya, yaitu ya betul-betul gitu ya, sampai gitu ya rasanya lemah letih, lesu, nggak seperti biasanya gitu ya, kadang ada mual gitu.
keluhannya itu umum, tapi kebanyakan itu karena menyerang saluran nafas ya, dari saluran nafasnya itu yang batuk gitu ya, kadang sering-sering tenggorokan. Tambah lama kondisinya misalkan tambah kok enggak badan itu kok enggak enak-enak ya, coba diperiksakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sama dokternya dan untuk penegakan diagnosanya. Nah ini Pak yang menarik, kadang itu orang-orang itu wes aku gak nang dokter kok kena klaim COVID ini gimana ini Pak? Untuk edukasi seperti itu Pak, biar tidak ada sulutan wes ditangani dewi ya. Bagaimana dengan kondisi seperti itu Pak? Oh ya, itu tetap ya sebenarnya untuk kalau ada keluhan tetap nanti bisa konsultasi di puskesmas juga minta person ya di puskesmas, kalau ada keluhan bisa nanti disampaikan ke sana misalkan ya. Terus kemudian kalau memang perlu sekali diperiksakan karena kondisinya semakin belum ada perubahan ya, pakai protokol kesehatan untuk pergi ke fasilitas kesehatan untuk nanti diperiksa sama dokternya itu. Iya. Jadi pesannya untuk anak-anak sekalian dan pemirsa, apapun gejala sakitnya, kalau bisa apapun yang dikeluhkan itu tetap di klinik, jangan takut, tapi dikonsultasikan. Tapi jangan lupa untuk tetap memakai protokol kesehatan, mulai dari pakai face shield, masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Pak, tentang isolasi mandiri yang baik Pak di rumah. Ini seperti apa Pak? Isolasi mandiri di rumah yang paling baik yang pertama adalah tadi ya, tetap melaksanakan ya protokol kesehatan tadi, mulai cuci tangan, pakai masker, itu physical distancing tetap dilaksanakan. Terus kemudian juga diperhatikan untuk aktivitas aktivitas gerak-gerak ya tetap ya. Jangan malas-malasan jangan tiduran, terus juga baik ya. Untuk itu sistem kekebalan tubuh juga perlu dengan gerak-gerak kecil ya, napas juga perlu dilatih. Terus kemudian yang kedua adalah gizi ya, gizi juga harus diperhatikan di rumah selama di rumah untuk gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu ya harus ada sayur, ada buah ya, kemudian protein, karbohidrat ya yang ditambahkan itu. Acara Mas Burhan ya. Sekarang gizi seimbang ya. Oh, gizi seimbang. Sesuai dengan tinggi badan ya, berat badan ya. Terus kemudian aktivitasnya saya lihat. Ya, terus kemudian jangan lupa jangan sampai dehidrasi. Dehidrasi. Ya, air itu penting. Ya, minum air itu penting karena untuk membantu proses metabolisme tubuh. Jangan sampai dehidrasi. Sampai apalagi dehidrasi ya, kekurangan cairan di dalam tubuh. Ya. Untuk memantau untuk melihat itu sebenarnya mudah, kencingnya dilihat aja gitu kan. Kalau kencingnya warnanya bening, berarti sudah cukup gitu. Cuma rata-rata kan sekitar 7-8 gelas per hari. Tapi itu tergantung kalau aktivitasnya banyak bisa lebih. Iya, lihat aja kencingnya. Kalau kencingnya itu sudah bening, berarti sudah cukup untuk minum kita. Biasanya kalau kencingnya warnanya kuning sekali, ada rasa haus di sini tenggorokan. Iya, pengen minum sebenarnya. Tapi kalau kita nggak dengan aktivitas yang banyak sehingga lupa. Tapi dari kencing nggak bisa dibohongi. Nah, itu tadi pemirsa dan anak sekalian. Jadi cukup gitu ya. Untuk isolasi mandiri itu dipastikan tetap protokol kesehatan. Setelah itu makannya juga harus seimbang. Jangan sampai di rumah kita malas-malasan makan terus ngomil, nanti tambah gemuk itu nanti. Nanti juga ada ini faktor risiko. Ada faktor risikonya juga. Kalau gemuknya terlalu berlebihan, aktivitasnya kurang, itu nanti daya tahan tubuh agak cenderung rendah. Oke. Dan juga pesan dari Pak Didi tadi, Pak Dokter, tetap jaga
hidrasi dari dehidrasi, jangan sampai kita kekurangan air. Jadi minimal berapa Pak minumnya? 18 gelas. 18 ya, air mili ya. Ya, tapi ya disesuaikan. Jadi lihat saksi lagi dilihat kencing. Oh, Kalau kencingnya masih kuning ya minum. Hmm. Nah, kencingnya sudah kuning ya. Berarti patokannya warna urin. Warna urin kalau misalnya menguning, warna urin kalau misalnya menguning itu berarti dia dehidrasi, kekurangan zat air. Kalau bening berarti sudah cukup. Seperti itu yang disampaikan oleh Pak Diki. Terus ini Pak, tentang tren gowes Pak. Nah, Oh iya, oke. Nah, saya juga senang gitu ya. Iya. Tentang tren gowes. Iya. Katanya kan harus jaga jarak. Iya. Terus sementara kalau di tol Lebani ya, itu biasa dibuat ajang selfie bergerombol. Iya. Itu bagaimana itu? Iya. Intinya kegiatan apapun, Iya. enggak cuma goes ya. Iya. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah kerumunan. Iya, kerumunan, keramaian itu kalau bisa dihindarkan, dihindari, sebisa mungkin dihindari. Iya. Karena kalau berkerumun risiko untuk tertular, nah itu relatif lebih tinggi. Oh. Iya, jadi kalau berkerumun berarti menambah risiko untuk tertular, gampang lah gitu. Tapi kalau dihindari, meminimal, mengurangi risiko untuk tertular. Iya, jadi namanya risiko itu kemungkinan. Kalau berkerumun kemungkinannya besar untuk tertular lebih besar. Iya, jadi sebaiknya dihindari ya kerumunan. Gowesnya bagus. Cari tempat-tempat kalau bisa yang sepi. Iya, itu kan fungsinya supaya dunia tetap aktivitas. Iya, untuk menjaga kesehatan. Nah, tapi ya itu tadi hindari kerumunan, tetap kerumunan hindari. Ya kalau misalkan nanti terpaksa, ya harus pakai lengkap dulu. Iya, pakai masker ya, sering cuci tangan ya. Pulang cepat cuci tangan, bajunya dilepas langsung direndam ya, di deterjen itu. Protap-protap itu harus dilaksanakan, itu juga untuk meminimalisir ya. Terus untuk gowes sendiri apakah ada tetap wajib memakai masker Pak? Iya, wajib. Sesak gitu. Wajib, tetap wajib. Nah itu tadi disiasati supaya maskernya tadi nyaman, pakai yang ada space. Oke, semakin menarik Pak. Iya. Jadi begini pemirsa dan anak-anakku sekalian, tentang protokol kesehatan pada saat gowes itu tetap harus dilakukan. Ya. Gowesnya bagus karena apa? Ada aktivitas tubuh. Ya. Tapi tetap harus menjaga jarak. Jadi berkerumunnya ini yang harus kita hindarkan. Dan juga jangan lupa memakai masker. Maskernya jangan lupa harus ada moncongnya atau kerutan-kerutan biar ada perputaran udara. Terus tetap harus rapat juga ya Pak ya maskernya ini untuk menutupi hidung dan mulut tadi. Iya, rapatnya kalau bisa itu yaitu rapat di sekelilingnya. Ini. Sekeliling masker itu rapat. Nah, tapi di dalamnya yang di sepisnya itu kalau bisa cari yang ada jarak tadi, ada sepisnya tadi ya. Oh enggak. Jadi nanti coba masnya pakai masker yang ketat. Kayak karet ketat itu akan agak berat. Nah, saya juga gitu kalau pakai yang masker agak ada sepisnya itu lebih enjoy, nggak terasa. Terasa. Iya. Jadi jangan sampai pakai masker yang ketat karena agak ngoyo tadi. Kalau bisa ada moncongnya, rongga atau urutan-urutannya tadi. Pesan dari Pak Diki. Terus tentang ini Pak. Nah, bagaimana cara produktif agar tetap produktif selama pandemi ini Pak? Biar orang-orang tidak ketakutan yang berlebihan Pak. Mau keluar, mau kerja, wedi corona, mau olahraga, gowes wedi corona. Ini malah menjadi pelebayan ketakutan yang berlebihan. Ini bagaimana Pak untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama, tetap aktivitas dilaksanakan ya tadi pesan saya, kerumunan massa itu dihindari satu. Yang kedua adalah pakai protokol kesehatan dengan baik, benar dan istiqomah. Ya, disiplin. Ya. Nah,
itu, kemudian mau keluar, kemudian masuk ke rumah itu juga harus diperhatikan. Iya, baju semuanya kalau perlu lepas semuanya, masker juga dicuci, pakai deterjen, mandi. Iya, mandi baru. Khawatirnya nanti bawa. Iya, keluar ke rumah. Itu untuk memotong rantai-rantai penularan ya. Iya. Oke. Yang ini Pak, berikutnya suka duka Bapak selama menjadi dokter. Ya. Apa saja Pak? Ya, dinikmati aja. Dinikmati aja. Dinikmati sambil mengalir ya. Nggak dijadikan beban gitu aja lah. Iya. Terus pernah nggak mengalami meninggalkan momen-momen terpenting di keluarga demi pasien? Ya. Pernah nggak Pak? Iya, Bisa diceritakan Pak? Misalkan ada kegiatan nanti malam ini, nanti malam ini nanti saya juga mau ada rapid ya, kegiatan rapid di kecamatan. Oh, kecamatan. Nah, itu kan juga salah satu bagian waktunya keluarga. Sampai segitu kita. Ya teman-teman semuanya relatif sama seperti itu ya. Nanti mendahulukan di kesehatan itu rata-rata seperti itu. Iya, kemudian malam-malam kalau pas ada konsulan itu ya langsung cari itu juga tugas ya. Ya dinikmati aja itu biasa ya. Meskipun risiko di teman-teman kesehatannya ini relatif lebih tinggi. Ya karena yang datang kan ya risiko dia pasien-pasien yang sakit kan. Iya, jadi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan juga di tempat kerja, di puskesmas ya, dari ruangan, kemudian dari APD ya, kemudian dari alur masuk dan yang lain-lain lah ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita diberi kesehatan semua ya, kesehatan, terus kemudian keamanan dan keselamatan ya. Oke Pak, yang terakhir Pak, pesan-pesan Pak Didik ya untuk anak-anak sekalian dan juga orang tua Pak. Ya. Ya. Untuk adik-adik murid, calon murid ya. Ya. Murid. Sudah siswa Pak. Siswa ya, ya. Siswa di SMP Pancasila ini serta orang tua dan keluarga. Marilah kita bersama-sama melaksanakan adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi kebiasaan yang dulu sebelum ada pandemi ini ya, itu kita rubah mulai sekarang sehingga kita berperilaku hidup bersih dan sehat serta disiplin. Dengan kondisi saat ini ya, supaya kita tidak tertular ya, tidak kena sakitnya infeksi itu ya, virusnya ini gitu. Kemudian di rumah sebenarnya kebiasaan ini bisa kita terapkan sejak dini. Dibiasakan di rumah gitu. Jadi nanti dengan kondisi kita seperti harus sering cuci tangan, nanti kalau itu dilaksanakan semua, kalau kita sudah biasa, kalau nggak pakai itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Yang ganjel gitu ya, karena itu sudah. Untuk proses ke sana, marilah ya kita laksanakan itu. Mudah-mudahan dengan kita serentak bareng-bareng disiplin ya, mudah-mudahan kasusnya ini segera menurun dan segera bebas ya. Mudah-mudahan cepat berakhir ya pandemi ini gitu. Dan dengan cara seperti itu, dengan disiplin tadi, dengan meminimal risiko untuk tertular dan sakit, sehingga yang kita di kesehatan ini yang merawat juga terutama ruangan itu nggak sampai full ya, full gitulah. Itulah makanya peran serta dari panjenengan semua,
wali murid serta murid-murid ini sangat penting dan sangat berperan sekali. Ya. Cukup itu Pak ya. Ya, Terima kasih Pak atas ya, semua waktunya dan ya, semoga kita tetap diberikan kesehatan ya, terus oleh ya, Tuhan Yang Maha Esa. ya. Oke, saya Muslimin atau Bisri menutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah, dan untuk SMP Pancasila los gak gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.